aku kurang suka adalah ada beberapa adegan yang nggak perlu, tapi kayaknya kenapa adegan itu ada cuma buat orang tuh nge-trigger ke kakak yang pertama. Di sini kalaupun teatrikal itu pasti karena ada yang aneh. Kalau di yang sana itu emang semuanya teatrikal gitu. Iya benar. Assalamualaikum, halo sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Naha. Hai. Sesuai janjinya Nyong ya lur ya, ini kita mau mereview satu film lagi. Tapi sebelum itu Nyong mau memanggil temannya Nyong dulu nih lur. Dia ini jelmaan ularnya si yang jadi tokoh utama di film ini. Oke, kita langsung aja panggil ya. Oke. Aku ketawa. Ayo. Oke. Aku malu. Oke, halo. Kita ketemu lagi, Sugeng Rawu. Siapa itu ya? Sugeng Rawu itu selamat datang. Kalau biasa sebenarnya Wilajeng Sumping. Oke, Wilajeng Sumping. Ya, lanjut aja, kita mau bahas apa? Oke, jadi kita mau membahas film Badarawuhi ya. Iya nih, kan kemarin kita udah bahas Siksa Kubur kan. Terus juga kita udah kasih tahu kalau kita bakal tonton abis take. Kita sekarang waktunya reviewnya. Iya, betul. Kalian udah nonton belum semuanya? Ayo, udah nonton belum? Karena kalau aku lihat di sini kemarin itu Badarawuhi itu 1.500.000 yang nonton. Banget ya? Iya, Karena baru kemarin rilis. Makanya masa dari 1.500.000 yang nonton, masa yang nonton dikit sih? Iya. Jadi guys, kalian bisa share-share buat share ke teman-teman kalian ya, biar buat diskusi di kolom komentar. Betul banget. Oke, yuk langsung aja. Jadi film Badarawuhi ini kan dirilisnya pada tanggal 11 April kemarin, waktu lebaran hari pertama ya Mbak ya. Dan diproduksi oleh MD Pictures, diproduseri oleh Manoj Punjabi, disutradarai oleh Kimo Stambul, dan ditulis naskahnya oleh Lele Laila. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kan Badarawuhi ini spin-off ya dari KKN Desa Penari. Nah, ada yang beda nih. Kenapa nih? Karena yang KKN yang pertama itu disutradarai oleh Awi. Oke, beda berarti sutradaranya. Beda, kalau yang sekarang adalah Kimo. Jujur kan sebelum-sebelumnya tuh netizen pada muak gitu kan sama memang sih film terlaris sepanjang masa gitu kan, 10 juta penonton gitu. Tapi reviewnya kebanyakan pada nggak suka sama ceritanya yang agak nggak nyambung atau gimana gitu. Tapi karena sekarang nih Badarawuhi ini saudaranya Kimo Stambul, kita jadi penasaran nih gimana nih kalau garapannya sama Kimo. Ada perbedaannya atau enggak gitu ya? Iya, dari segi cerita, dari segi adegan gitu. Nah, fun fact lagi nih Naf. Kenapa? Seru. Jadi film Badarawuhi ini dia itu menggunakan kamera IMAX. Kualitas IMAX. Jadi yang itu jadi film pertama di Asia Tenggara yang syutingnya itu menggunakan kamera bersertifikasi IMAX. Asik banget. Makanya pas nonton kayaknya kita gitu. Lumayan tercengang gitu kan. Sama dia juga ini MD Pictures itu kerjasama sama Lionsgate. Yang katanya mau tayang juga di Amerika Serikat ya Mbak? Iya, makanya ini jadi salah satu tuh yang bisa jadi pintu film-film lokal itu bisa go internasional di pasar internasional. Keren banget ya. Lanjut, Nova. Oke, jadi di film Badarawuhi ini diperankan oleh siapa aja nih Mbak? Di sini cast-nya ada banyak banget dan ini bagus-bagus banget. Yang pertama ada Aulia Sarah sebagai Badarawuhi, Maudy Efrosina sebagai Mila, terus Jordi Pranata sebagai Yuda, Ardit Erwanda sebagai Arya, Iqbal Sulaiman sebagai Cito, Claresta Taufan Kusumarina sebagai Ratih, Dudung Boneng sebagai Mbah Buyut, ada Aming nih sebagai Mbah Buyut muda, Dinda Kanya Dewi sebagai Jianti tua atau Ibu Ranti, Titin Putri sebagai Mbak Putri, Mariam Supraba sebagai Ingri atau Ibu Mila, Bima Sena sebagai Prabu,
Putri Permata sebagai Sundari, baik Fania Espiningtyas sebagai Santika, baik Natania Elvareta sebagai Gianti, Prinsesa Leticia sebagai Indri Muda, Nasarius Sudaryono sebagai Paranormal. Banyak banget sih dan actingnya keren banget ya. Yang ditunggu-tunggu sih yang jadi Badarawih itu ya. Betul, karena Badarawihnya sama nih sama tahun lalu. Betul. Nah, kita tentang apa sih sinopsisnya? Oke, ini sinopsis dari Cinema 21 ya Lur ya. Desa itu, ini langsung kayak gini ya. Desa itu masih menyimpan misteri. Kepingan demi kepingan misteri terungkap termasuk teror dari entitas paling ditakuti yaitu Badarawih. Singkat, padas tapi kurang jelas. Kurang menarik gitu. Karena iya. Kalau untuk lokal yang udah nonton KKN Desa Penari atau at least baca treatnya gitu kan, mungkin ya ini mah Badarawih yang di-treat ya, gitu betul. kan. Tapi kalau misalkan orang yang belum tahu sama sekali tentang KKN, kayak kurang menarik aja gitu sinopsisnya. Maksudnya gimana gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke alur lengkapnya nih alur, buat kalian yang belum nonton, pause dulu video ini terus kalian ke bioskop nonton dulu mumpung masih tayang ya Mbak ya. Nanti kalian balik lagi nonton video ini buat menonton review kita. Tapi buat kalian yang udah nonton, kita bareng-bareng diskusi tentang film Badarawih ini kayak gimana. Yuk langsung aja, check it out. Film ini dibuka dengan latar scene tahun 1955, di mana di sana tuh ada Mbah Putri yang lagi melaksanakan ritual pemilihan dawuhnya Badarawih. Dawuh itu penari, ya penarinya Badarawih. Ada 7 cewek yang nari-nari, sampai salah satu tuh satu-satu pada jatuh, tinggal sisa 1 cewek. Si mbahnya tuh kayak panik gitu dan ngambil kotak antik berisi gelang kawaturi. Ya. Di sini dia nyuruh 1 cewek buat ngebawa kotak itu pergi keluar desa. Nah, pas lagi lari-lari ketemu Badarawih, Cutiko do. Iya. Cutiko. Yang di trailernya ya Mbak ya. Nah, jadi habis itu kita skip nih langsung masuk ke 25 tahun kemudian ya. Dimana ada bis gitu Pak. Disorotnya itu dari atas tuh kan waktu itu. Ada tokoh utamanya nih namanya Mila sama saudara sepupunya namanya Yuda sama temennya namanya Arya. Nah, mereka bertiga ini ngelakuin perjalanan gitu kan, naik bis. Terus mereka sampai di pasar rakyat gitu kan. Sampai di sana mereka ketemu satu temannya si Arya namanya Jito. Nah, jadi tuh mereka ternyata lagi mencari sebuah desa gitu ya, sebuah daerah yang ada gapuranya gitu. Jadi si Mila ini kayak ngebawa kertas berisi gambar gitu, gambar ada gapura, terus ada gambar sosok orang penari gitu kan. Nah, mereka lagi nyari tempat itu buat nyembuhin ibunya Mila yang lagi sakit. Iya, kebetulan yang tahu tempatnya itu si Jito itu ya, temennya dari temen sepupunya Mila. Iya, temannya si Arya itu. Makanya si Mila sama si Yuda dianterin sama Arya ke pasar tempatnya Jito. Iya, betul banget. Nah, di part awal-awal itu kan masih awal-awal ya Mbak ya. Di situ tuh kita udah disajikan satu kehororan nih. Jadi tuh si Milanya kayak masuk ke dalam pasar-pasarnya gitu kan. Masuk ke pasar, terus dia ini kayak ketemu ada tukang potong gitu, tukang potong daging yang bilang si Mila ini suruh jangan ke sana. Pokoknya kayak dilarang ke tempat itulah gitu. Jangan meluk-meluk. Iya, jangan ikut-ikut gitu katanya. Nah, di situ tuh suasananya benar-benar dibikin menegangkan banget, Mbak. Karena sepi gitu kan pasarnya, nggak ada orang sama sekali, nggak ada pembeli, nggak ada penjual, terus juga ada suara kayak pisau potongan daging celak gitu cuma kan. cuma dia doang yang buka aja. Iya, kan itu serem banget kan, lagi tegang-tegangnya terus tiba-tiba si Milanya ditepok gitu kan sama si Yuda. Ngapain kamu di sini gitu kan. Akhirnya mereka langsung lah OTW gitu kan, karena udah ketemu sama si Jito itu kan. OTW lah naik mobil bak gitu kan ke desa yang mereka tuju gitu. Tapi itu cuma sampai di jembatan panjang yang kita lihat juga di film KKN itu Mbak, yang jembatan legend itu kan. Cuma sampai situ mereka turun, jalan lah kan. Nah, di perjalanan Mila itu sempat dengar ada suara gending. Suara gamelan itu. Iya, tapi cuma dia doang yang ngedenger gitu. Terus yang lain bolot. Iya. Parah banget. Bohong, enggak. Yang lain emang enggak dikasih
pendengaran yang lebih Iya. aja gitu. Terus di situ ada sih sosok Badarawuhinya gini kayak gini. Set, baju ijo-ijo gitu kan di tengah hutan, tapi Kayak kita di iya, cosplay Badarawuhi muslimah. Udah. Nah, habis itu, tapi si Milanya kan nggak ngelihat si Badarawuhinya kan. Terus akhirnya mereka lanjut jalan lagi sampai di Gapura itu yang ada di gambar. Masuklah mereka ke sana. ke desa itu. Di desa itu tuh ada apa sih Dewa? Nah di desa itu tuh mereka lihat ada bocah-bocah cewek lagi pada latihan nari. Suasana desa itu Jawanya kerasa banget sih di situ. Terus mereka ketemu salah satu warga namanya Sundari. Nanya soal sesepuh di desa itu, tapi kata si Sundari ini Mbah Putrinya ini udah meninggal. Jadi si sepuhnya itu namanya Mbah Putri kan yang mereka cari-cari. Dan kata Sundari ini udah meninggal. Tinggal adanya Mbah Buyut doang, tapi lagi nggak ada di desa. Mereka mutusin buat nunggu si Mbah Buyut ini dan nginep di desa itu sampai Mbah Buyut ini pulang gitu. Diantarlah sama si Sundari ke Gerdu, semacam gazebo gitu kayak pos ya, kayak pos gitu deh, kayak pos. Tapi kayak nggak layak gitu loh buat diinepin, memang cuma buat ronda gitu nggak sih? Cuma buat ronda doang gitu. Ya kan mereka berempat itu tuh si Mila, si Yuda, si Arya sama Jito. Nah, cewek sendiri nih si Mila, karena si Mila ini cewek, jadi si sepupunya Yuda ngerasa Mila tuh nggak cocok atau apa sih, kasihan lah gitu kalau tidur di gazebo kan dingin, banyak nyamuk gitu. Akhirnya si Yuda ini memutuskan untuk mencari orang lain lagi di desa gitu, buat numpang si Milanya aja gitu yang nginep di rumahnya gitu, sampai dia nyari cewek yang ada di dekat kandang sapi, namanya Ratih. Di situ si Yuda kan nanya kan ke Ratih, boleh nggak adik saya gitu, boleh nggak adik saya numpang nginep di rumah Mbak gitu, saya bayar gitu. Tapi si Ratihnya nggak mau dibayar, jadi dia ragu-ragu dan dia tuh gestur yang unik. Betul. Dia tuh suka Dia tuh polos banget gitu loh. Jadi gimana sih? Jadi polos itu berasa banget gitu. Jadi gadis-gadis desa yang canggungan. Nah di situ tuh dipertebal dengan gestur dia yang begitu-begitu gitu. Surannya mas. Kayak cocok gitu. Jangan gitu. Iya. Ya, anteng. Kayak menjaga lisan sekali. Iya gitu. betul. Nah di situ akhirnya si Ratih mengizinkan lah si Mila gitu kan. Dibawa lah Mila sama Ratih. Terus kata Ratih tuh Mila tidur di kamarnya Ratih aja. Tadinya si Mila nggak mau kan, dia tidur di sofa. Tapi si Ratihnya udah nggak apa-apa, nggak usah, aku aja yang tidur di sini, kamu di kamar gitu. Disuruh jangan berisik juga karena ibunya si Ratih tuh lagi sakit, dan si Mila tuh pada saat itu belum tahu sakitnya tuh kita apa. belum tahu juga. Kita juga belum tahu juga. Habis itu malam-malamnya si Milanya kan lagi tidur kan berdua tuh sama si Ratih ya. Nah habis itu Mila tiba-tiba kebangun karena dia haus, tapi botolnya kosong ternyata. Terus akhirnya dia keluar kamar minum di yang ada di meja makan gitu. Pas lagi minum tiba-tiba tuh dia dengar ada suara sinden gitu kan dari arah kamarnya ibunya Ratih. Pas ngedekat terus tiba-tiba si Milanya itu ngintip tuh kan karena pintu kamarnya ibunya Ratih kebuka. Pas dilihat ke sana ternyata ada si Badarawuhinya. Ada di pojok. Iya di pojok ada Badarawuhinya, kayak minta barangnya dibalikin, minta barangnya dibalikin. Iya. Tapi si Milanya waktu itu belum ngerti ini harus ngembaliin apa, maksudnya apa tuh sosok itu gitu. Masih belum ngerti, dia ketakutan aja gitu kan. Terus akhirnya karena ketakutan dia balik lagi kan ke kamar. Nah terus besoknya si Mila itu kan nanya kan ke si Ratih, sebenarnya ibunya tuh sakit apa sih gitu. Terus diliatin lah sama si Ratih kondisi ibunya. Wah ternyata itu bener-bener nyeremin banget. Kayak melepuh-melepuh gitu gak sih Mbak? Iya, kulitnya tuh pada luka-luka yang benjol-benjol ya. Kering juga sih sebenarnya, masih basah tapi setengah kering. Kayak borokan gitu, kayak keluarga gitu. Iya gitu. Terus ya. Tangannya juga kayak gerak-gerak kayak nari-nari juga orang gitu. nari gitu. Nah habis itu pas diliatin kondisinya ibunya Ratih, Mila aja bilang kan ternyata ibunya Mila juga sakitnya persis banget kayak ibunya si Ratih gitu. Nah terus si Mila tuh cerita ke
Ratih kan tentang gambar-gambar yang dia bawa ya, karena kan emang tujuannya itu kan mencari yang ada di gambar-gambar ini karena gambar-gambar itu tuh dia dapat petunjuknya dari paranormal yang mau berniat untuk ngobatin si ibunya gitu. Betul. Kata paranormal kan suruh kesini kan sama balikin si benda atau itu kawaturi ya, kawaturi. Nah, dia ngasih lihat nih, Ratih, aku lagi cari ini gitu. Ada, kamu tahu nggak ini di mana gitu. Terus kasih Ratih katanya aku tahu gitu, tapi gak ada yang boleh masuk sana. Keramat gitu tuh. Itu keramat, itu tapak tilas. Tapak tilas. Nah, terus habis itu tuh lagi ngobrol, tiba-tiba pintunya diketok sama Yuda dan kawan-kawan. Ternyata mereka mau nanya numpang mandi di mana? Iya. Gitu kan. Karena udah pagi, udah jauh gitu. Terus siapa? Jito ya? Jito itu lucu banget. Mungkin karena di kerja tuh banyak nyamuk gitu ya. Jadi ya ini garu-garu aja gatel-gatel. Si Yuda dan kawan-kawan ngetok pintu kan dibukain sama si Ratih, mereka nanyain mandi di mana. Terus pas ngelihat si Mila, si Yuda nanya gimana tadi gerai minyak gitu kan. Tapi si Mila ngajak si Yuda tuh kayak memisahkan diri gitu loh buat ngobrol berdua. Dan si Mila nih ngomong lah ke Yuda kalau ibunya Ratih sakit yang sama kayak ibu gitu. Nah, mereka misahin diri tuh kan, si Mila sama Yuda karena mau ngobrol berdua. Terus si Mila bilang lah ke Yuda kalau ibunya Ratih tuh sakit yang sama kayak ibu gitu. Dan dia bilang kalau mungkin kita datang ke tempat yang tepat. Nah, akhirnya lah di situ pindah ke scene mereka menuju ke tempat pemandian. Dan mereka pisah kan karena cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Yang cowok mah di sungai gitu kan, yang cewek di pemandian sinden kembar. Oh, sinden kembar kayaknya kalau nggak salah. Aku nggak tahu antara sinden kembar atau sindang kembar. Nanti koreksi di kolom komentar ya guys. Gitu. Itu tuh di situ di dalamnya tuh ada kolam yang kayaknya tuh seger banget airnya hijau biru gitu. Nah, terus sampingnya tuh ada kayak kamar bilas gitu atau bilik-bilik bilas gitu. Jadi di pemandiannya itu si Mila itu kan masuk ke satu bilik, si Ratih itu di sebelahnya. Nah, pas lagi mandi tuh jebur, dia dengar ada suara sinden. Ada suara sinden, tapi sama si Mila tuh gak dipeduliin gitu kan. Bisa aja itu si Ratih gitu. Habis itu dia mandi, keluar dari bilik kamar mandinya itu, si Ratih udah di kolam. Tapi ngadep ke belakang gitu kan di ujung. Terus bilang, "Sini Mila, mandi sama aku sini di kolam," gitu. Pokoknya si Ratihnya itu ngajakin Mila buat nyebur ke kolam juga gitu kan. Udah jangan malu-malu apa segala macam. Tapi posisi bilik yang di sebelahnya Mila itu tuh masih ketutup, kayak seolah-olah ini tuh bener nggak ya si Ratih gitu kan. Nah yaudah kan, karena si Ratihnya udah ngebujuk tuh, si Ratihnya itu tetap masih nyinden kan, sambil deketin si Mila. Dia bener gitu kan. Oh itu bener-bener gemulai banget si Ratihnya. Terus di kolam loh ya. Nyindennya juga bener-bener halus banget. Suaranya tuh merdu banget lah pokoknya. Kayaknya nggak lip sync ya dia. Kayaknya deh, bisa jadi itu. Aku nggak tahu, tapi kayak kalau lip sync pun ini pas banget tuh sama suaranya Ratih di bibirnya gitu. Bener. Terus si Mila nanya kan, kamu nyanyi lagu apa gitu kan, sama si Ratih dijawab tentang manusia yang berkhianat. Si Milanya itu kan posisinya di sini ya. Ini Mila nih. Mila. Nah si Ratihnya itu di sebelah sini kan, di belakangnya Mila gitu kan, di belakangnya Mila. Sambil dia tuh gesturnya tuh sambil kayak ngebelai-belai si Mila gitu lah. Geli banget kayak ular gitu. Nah si Mila, si Ratih gitu kan, sambil ngejelasin tentang lagunya itu. Tiba-tiba si Ratihnya itu geser ke belakang, Nah pas dia muncul di sebelah kanan, itu tuh bukan Ratih, itu tuh sosok Badara Wuhinya. Dan pas banget dia bilang ini tentang manusia yang berkhianat. Iya, kamu nggak bakal berkhianat juga kan, Dek? Gitu. Gitu. Terus pas si Mila mau balik badan mau ngeliat siapa yang ngomong gitu kan, hilang nggak ada apa-apa. Nah tiba-tiba abis itu
si Milanya tuh kayak ketarik gitu kan ke bawah kolam, terus dia keblebek gitu, tiba-tiba banyak ular juga, dia makin panik, makin keblebek, sampai akhirnya dia ditarik tuh sama si Ratih yang beneran yang asli ditarik ke pinggir kolam, terus panik, ular tadi ada ular gitu, si Mila bilang gitu kan, terus si Ratihnya tuh mana kamu kenapa gitu, tapi tuh di situ si Ratih itu kayak ngeliat sesuatu juga di arah kolamnya itu, cuman si Ratihnya tuh tetep nanya kayak apa kamu ngeliat apa gitu kan. Di sisi lain yang cowok-cowok ini kan udah pada selesai mandi kan, dia mau pulang tuh tapi kesasar jalannya, mereka ini Yuda dan kawan-kawan itu ke kuburan yang kayak di KKN sama juga ada kan yang hitam-hitam dikutupin kayak gitu kan. Nah udah kan akhirnya mereka putar balik, mereka ke rumahnya Mbah Buyut. Nah mereka kan ke rumah Mbah Buyut tuh kotak-kotak segala macam kan, tapi tuh gak ada orang, sampai ada satu bocah yang ngelemparin mereka pakai batu, pakai ketapel gitu kan, dikiranya maling. Mau ngapain gitu kan. Itu lucu juga itu sih. Itu lucu banget guys. Terus bocahnya itu mau ngetapelin lagi gitu kan, tapi ternyata batunya tuh abis gitu kan. Gimana Mbah Buyut gitu kan. Terus dibilangnya sama si bocahnya itu belum pulang gitu kan. Udah abis itu mereka yang cowok-cowok balik. Tapi dia sempat ngasih tahu si Prabu, ya si bocah itu, kalau Mbah Buyut, ada yang bilang Mbah Buyut itu nggak akan kembali karena dia udah berubah jadi anjing hitam, gitu, terus matanya merah menyala, gitu. Akhirnya dia kabur, baru dia kabur. Iya. Tapi si Yuda dan kawan-kawan nggak percaya gitu kan. Kalau kata si Jito, aduh bocah gendeng gitu, bocah gemblung gitu katanya. Nah singkat cerita, si Mila itu di rumahnya Ratih kan, malam-malam itu dia dengar ada suara barang jatuh gitu kan. Terus dia keluar kamar, ternyata si Ratih ngejatohin tasnya si Mila, jadi tuh isinya tuh pada berserakan gitu kan, diberesin lagi. Nah tiba-tiba mereka berdua tuh ngedengar ada kayak suara gending gamelan gitu kan, seolah-olah kayak ada hajatan atau pertunjukan gitu. Bukan cuma Mila, kalau tadi kan awalnya di awal-awal tuh yang denger gending-gending sebegitu kan cuma Mila sendiri, Mila doang sama Ratih. Iya, ternyata Ratih juga denger kan. Yang sebelumnya itu kan yang dengar cuma Mila doang. Sekarang sama Ratih juga dengar. Namanya Mila ditanyain ada apaan tuh gitu kan, terus Ratihnya bilang mungkin ada pertunjukan tari tapi di desa sebelah gitu kan si Mila. Terus si Ratihnya malah nawarin, "Bang mau coba ke sana," gitu kan. Akhirnya mereka berdua ke sana lah. Si Mila juga nggak bawa benda yang gelang itu, si kawaturinya itu sama itunya yang ditinggal ya, kertasnya ditinggal, cuman itunya doang aja. Mereka berdua tuh kan keluar. Nah akhirnya mereka berdua pergi ke sumber suara itu ya kan, cuman berbekal lampu teplek satu doang tuh kan. Berdua tuh jalan-jalan masuk ke hutan. Terus yang tadinya hutannya gelap langsung berubah jadi merah. Iya, kayak bikin kayak seolah-olah masuk ke dimensi lain. Nah mereka sampai di kayak pendopo besar gitu kan. Di sana tuh udah banyak banget bapak-bapak, kakek-kakek gitu yang gondrong-gondrong, terus bertelanjang dada, cuma pakai kain doang, pakai sempakan doang. Iya, sempakan tuh kayak dari jarik gitu. Iya, benar-benar kan serem banget ya, creepy banget. Pada saat itu Badarawi kan lagi menari, terus menyadari kedatangan si Ratih sama si Mila. Terus Ratih sama Milanya tuh dihampiri, si Badarawinya nyamperin Mila gitu kan. Dia mencium aroma tubuhnya Mila. Nah terus setelah gitu si Badarawinya ini tuh bilang kan, berguna juga ya paranormal itu gitu. Terus flashback lah, ternyata waktu di awal-awal kan yang ibunya, yang si Mila dapat kertas yang sketsa penari, terus juga ada gapura gitu kan. Itu tuh ternyata lagi dibisikin sama Badarawi di rumahnya si Indri atau si Mila gitu. Biar si paranormal itu ngarahin Mila datang ke desa itu untuk mengembalikan si gelang kawaturi gitu. Betul. Nah, back to yang di pendopo lagi. Terus di situ baru si Badarawi ngomong sama si Ratih, katanya tugasmu udah selesai. Selain kalau si Ratih ini ternyata waktu di sindang atau di sinden itu
yang di kamar bilas ya, bilik bilas itu Mila dengar suara sinden. Ternyata itu tuh pada saat yang sama si Rati itu lagi didatengin sama Badara Wuhi. ibunya dulu. Oh iya, ditanya sama sosok ibunya. Tolong gitu kan. Habis itu tolongin ibu gitu. Iya Udah lama dia tiba di si Rati terus hilang. Ada si Badara Wuhi. Di situ kamu mau menyelamatkan ibumu kan gitu. Terus kamu harus bawa gadis itu ke aku. Iya, gitu. pokoknya kalau kamu mau ibumu sembuh, kamu harus bantuin aku gitu. Tanyain sama Rati, Nyai siapa gitu. Badara Wuhi. Yang merasa dijebak sama Rati ya untuk datang ke sana, yang mana dia nggak tahu itu tuh kawaturi yang dia kasihnya itu bakal berakhir berdampak baik gitu atau berdampak buruk gitu kan, karena katanya ibunya Rati ini udah sehat ya, makanya dia mencoba untuk lari dari situ buat lihat juga kondisi ibunya. Tapi sebelumnya dia lari nyamperin si Rati karena Ratinya udah lari duluan kan, ngejar kan, Rati tunggu Rati gitu. Di situ karena kawaturinya udah nyampe di Badara Wuhi, itu tuh kayak kekuatannya Badara Wuhi tuh balik gitu, jadi super ini lagi gitu, jadi sempurna lagi. Dan di desa itu jadi pas di pendopo itu selama si Rati sama si Mila di pendopo itu kan kondisinya malam ya. Nah ternyata di sisi lain si Arya, Jito sama si Yuda itu tuh ternyata aslinya tuh udah siang, udah pagi gitu. Makanya mereka datang lagi ke rumahnya Rati. Tapi pas dibuka tuh nggak ada si Mila sama Rati. Mereka cuma nemuin ibunya Rati doang. Iya, yang lagi sakit sama kertas-kertas yang sketsa itu sama tempat kawaturi yang udah kosong. Iya, nggak ada isinya. Tuh, akhirnya mereka carilah ke sekeliling kampung kan. Iya. Dari pagi sampai malam. Mereka ketemu malam lagi tuh, nggak ketemu ya. Terus pas malam itu, malam berikutnya itu dia nyari ke area sungai. Nah, mereka tuh ngelihat ada warung di seberang sungai. Di pinggir sungai? Aku ngelihatnya nggak jelas sih di situ, soalnya aku kan saya nggak sama Jito. Itu ada warung, makanya yang excited banget buat kesana tuh Jito gitu, karena dia juga lapar. Tapi pas mereka samperin warungnya, itu warung tuh aneh banget, karena itu tuh isinya bapak-bapak yang looknya itu kayak sih yang di pendopo, demit-demit gitu, lagi pada makan gitu kan. Ditanya pada diem awalnya, terus baru jawab nggak tahu gitu ya, nggak ada gitu. Terus si Jito tuh asik makan, sementara si Yuda ini tuh sibuk nanya-nanya gitu, tapi udah ngerasa aneh sama tempat ini. Gitu. Masih Arya di pulang balik. Tiba-tiba salah satu sosok di situ itu tuh kayak semoga adik kamu cepat ketemu gitu kan. Ya si Jito yang lagi kelaparan happy lah kan, dibungkusin menang gede gitu. Makasih gitu, jadi langsung kan buru-buru gitu. Akhirnya mereka balik ke tempat rumahnya Rati ya, tempat rumahnya Rati. Nah abis itu barulah si Mila sama Rati itu berhasil keluar dari hutan yang tempat pendopo itu sampai ke rumahnya Rati. Nah pas sampai kan ada si Yuda, ada si Arya sama Jito. Nah pokoknya kan di sisi lain itu setelah si Yuda dan kawan-kawan itu pada pergi dari warung itu kan, di sisi lain si Rati sama Mila itu berhasil keluar dari pendopo itu kan. Mereka terus sampai di rumahnya si Rati gitu kan. Hujan gede tuh kan, hujan angin, petir juga, pokoknya serem banget lah gara-gara si kekuatannya Badara Wuhi itu. Nah di dalam rumah si Rati itu ngelihat kondisi ibunya tuh malah makin parah gitu, kejang-kejang gitu kan. Kaget dong di situ karena kan iming-imingnya Badara Wuhi ibunya tuh bakalan sembuh kalau dia ngebantuin Badara Wuhi, sedangkan dia tuh udah selesai ngebantuin tapi kok malah ibunya malah makin parah gitu kan. Di situ minta maaf lah ya. Iya, kayak dia sadar kalau dia tuh udah melakukan yang salah, udah melakukan hal yang salah, kehasut sama si Badara Wuhi. Nah di situ si Mila tuh juga sadar kan, karena dia udah ngebalikin barang yang harusnya ibunya itu sembuh tapi kayaknya enggak nih, kayaknya soalnya buktinya ibunya Rati aja masih sakit. Iya, terus akhirnya kemas-kemas baju, bawa tas segala macam, dia
pengen pulang gitu kan, pengen ngecek kondisi ibunya. Keluarlah Mila keluar rumah, masih hujan tuh kan, masih deras banget. Terus di jalan tuh papasan akhirnya sama si Yuda dan kawan-kawan. Ditanyain, mau kemana gitu kan. Aku mau pulang, mau ngecek kondisi ibu gitu kan. Tapi kayak gini kondisinya, cuacanya lagi bahaya gitu kan. Terus akhirnya diseret lah itu sama si Yuda dan kawan-kawan, si Milanya ke rumahnya Ratih lagi. Karena kan emang kondisinya lagi nggak memungkinkan untuk perjalanan gitu kan. Masuk ke rumah Ratih lagi, nah di situ si Mila ditanyain kan sama si Yuda, kamu dari mana gitu kan. Seharian. Iya seharian dicariin nggak ketemu gitu kan. Ya nggak ketemu kan soalnya dia di alam lain ya Mbak. Iya, makanya mereka si Mila tuh seharian. Iya. Aku tuh cuma sebentar Mas. Iya bener ya gitu. Terus ini apa ya ya pokoknya si Mila tuh dimarahin kan sama si Yuda, kamu kalau mau pergi harusnya ngajak aku, minta temenin aja ke kita gitu kan, kenapa kesana sendirian sama si Ratih doang. Pokoknya marah-marah di situ. Si Milanya tuh juga yang kayak maksa kepengin cepet-cepet pulang karena pengen ngeliat kondisi ibunya, tapi tetap aja nggak boleh gitu. Percuma, soalnya kan lagi badai dan nggak bakal ada bis juga. Iya benar. Kita nggak bisa ke rumah sekarang gitu kan. Nah sampai akhirnya udah tuh kan si Mila galau sedih banget tuh di kamar sendirian karena Ratih kan nemenin ibunya tidur tuh kan, tiduran. Si Mila ketiduran, mimpi ibunya. Tiba-tiba kamarnya tadi kamar Ratih berubah jadi kamarnya dia di rumah. Iya. Terus ada ibunya pas dia bangun, ibu jangan kemana-mana, gitu, temenin aku tidur, kata si Mila kan gitu. Terus akhirnya si Milanya minta dipeluk lah sama ibunya. Pas bangun lagi udah di rumahnya Ratih lagi, beneran cuma mimpi itu ya. Nah terus pas selesai dia mimpi itu dia tuh kebangun gara-gara dia tuh dengar ada suara dari arah luar kamarnya si Ratih kan. Nah ternyata itu suaranya berasal dari kamar ibunya Ratih. Di situ ibunya Ratih tuh kondisinya udah berdiri kan, tiba-tiba bilang ke Mila, jangan nurutin apa kata si Badarauhi. Dia itu bilang ibu nggak bisa lama-lama gitu. Nah di situ tuh baru sadar kalau itu tuh dia kesurupan, ibunya Ratih kesurupan sama ibunya Mila. Jadi dia itu tuh ngasih tahu ke Mila kalau jangan dibalikin gitu, jangan turutin apa yang dia mau gitu. Kalau misalkan jadi kan dari awal tuh kan memang si Badarauhi itu kok merayu-rayu si Mila gitu kan, di sini aja gitu kan. Terus ibumu apa segala macam, dia ini gitu. Ibunya sendiri nih yang masuk ke dalam raganya si ibunya Ratih itu ngelarang gitu, jangan turutin apa kata si Badarauhi gitu. Ibu nggak bisa lama-lama di sini. Terus tiba-tiba ada suara khas si Badarauhi yang bunyi kencreng. Iya, kalau dia napak tuh pasti kerincingannya kedengeran gitu kan. Nah di situ barulah si ibunya Ratih itu langsung chaos lah di situ. Dia kayak badannya udah nggak karuan gitu kan, disiksa sama udah dipaksa nari, tulang-tulangnya iniin, terus kulit-kulitnya ditarik, dikretek, gitu. Ya ampun itu ngeri banget sih. Gila. Habis itu terbang jatuh. Iya. Nah di situ si Ratih tuh nangis kan, udah teriak-teriak kan. Sedih banget karena ngeliat kondisi si ibunya Ratih tuh udah mengenaskan sekali pada saat itu. Sampai akhirnya Mbak Buyut pun datang. Habis kelar nenangin si ibunya Ratih, Mbak Buyut itu langsung ngejelasin semuanya kan, bahwa sebenarnya Mila dan kawan-kawan itu nggak boleh datang ke desa itu, jangan gitu. Karena ternyata tuh gini, si Mbah Putri sesepuh di desa itu tuh sebenarnya neneknya si Mila. Oh iya, jadi si Mbah Putri itu punya anak tunggal, satu-satunya itu Inggri namanya, dan Inggri itu adalah ibunya Mila. Nah, jadi si Mbah Putrinya itu kenapa bisa meninggal? Karena dia itu udah nggak kuat menanggung beban tradisi di desa itu katanya. Dia mau memutus rantai ini ya, tumbal dauh. Iya, betul. Karena kan mereka harus mempersembahkan 7 penari yang bakalan jadi calon dauhnya Badarauhi. Sampai nanti diambil satu kan sama si Badarauhi itu. Nah, kenapa harus begitu? Karena biar desa itu terhindar dari malapetaka. Nah, karena itu kan Mbak Putrinya kan nggak mau ada tumbal lagi kan, nggak mau ada korban lagi. Ya, menyiasati lah gimana caranya untuk menghentikan ini. Dengan cara kan harusnya yang dipilih jadi
yang beri darah anget ya, darah angetnya yang jadi daunnya itu harusnya kan si Jianti ya, ada namanya Jianti. Tapi karena Jianti ini punya saudara kembar, nah saudara kembarnya inilah yang mau berkorban untuk menjadi daunnya Badarawi. Padahal dia tuh darahnya nggak anget gitu, nggak wangi. Cuman karena kejadiannya ketika si Mbah Buyut itu lagi menceritakan itu flashback. Nah sampai akhirnya yang ada di scene awal banget itu yang jadi opening scene yang si Inggri ibunya Mila terus lari-lari bawa kawaturihnya dibawa keluar desa gitu sama si Mbah Buyut kan, suruh pergi yang jauh. Iya benar. Nah gitu, jadi meskipun banyak yang dikorbankan tapi abis itu udah berhenti gitu. Iya, udah nggak ada lagi daun-daunan di sana gitu, karena si Badarawi juga udah nggak bisa ngasih petaka apapun karena kekuatannya sebelah udah nggak ada gitu, khawatirnya dibawa sama ibu. Betul. Makanya si ibunya Mila pun berkorban di situ kan jatuhnya. Dia menanggung beban sakit ya, penyakit yang nggak sembuh-sembuh seperti si ibunya Ratih ini. Biar nggak ada lagi daun dan desanya juga nggak ada apa-apa lagi yang bersumber dari si Badarawi. Iya betul. Nah besoknya karena ini kan udah ditenangin kan sama si Mbah Buyut kan waktu malam itu. Besoknya Mila, Yuda, Arya, Cito itu tuh pengen balik ke rumah karena udah dapat penjelasan juga kan sama si Mbah Buyut. Tapi di sini aku sebel banget. Tadinya aku biasa aja gitu sama si Mila, tapi gara-gara keputusan yang Mila buat, aku kayak aduh ini tipikal banget sih Mila. Jadi bilangin ngeyel. Iya ngeyel gitu, karena udah jelas itu kamu nggak usah ke Badarawi, bahkan ibunya sendiri katanya sayang sama ibu tapi nggak nurut sama ibu tuh gimana gitu. Itu kalau aku jadi ibunya aku teke. Sebel. Ngeyel ya jadi bocah. Ngeyel gitu kan. Nah, ngeliat kondisi desa yang mana tiba-tiba di pagi hari itu semua ternak mati semua. Terus semua sawah, semua ladang tuh semuanya gagal panen gitu kan, busuk semua. Situ pada nangis-nangis lah. Si Mbah Buyut yang melanjutkan tugasnya Mbah Putri, akhirnya mau nggak mau dia melaksanakan lagi lah si ritual yang mencari daun itu, kan semua anak-anak gadis perempuan desa itu pada disuruh minum kopi gitu kan, diseleksi. Jadi sebenarnya kopi itu tuh pahit banget, tapi orang-orang yang memiliki aroma wangi buat para lembut, terus juga darahnya juga anget, itu tuh bakal ngerasa kalau si kopi itu manis banget. Nah di situ si Mila yang harusnya dia udah balik kan ke nyari bis lah gitu buat balik ke rumah buat lihat ibunya gitu. Dia malah mau ikutan minum kopi. Ikut seleksi dia jadinya. Ya meskipun kalau Mila nggak ikut jadi nggak bisa ritual karena harusnya kan calonnya tuh 7, tapi karena si terakhir tuh Ratih juga kepilih. Si Ratih ini yang ke-6 dan kata penduduk desa itu gadis terakhir di desa ini, Mbah gitu kan. Makanya si Mbah mau nggak mau nengok lah ke si Mila. Dia nanya, kamu mau coba? Dan si Mila juga dengan bodohnya ya mau gitu kan, minum dan ya udah ditebak lah pasti manis udah. Badarawi emang pengen dia gitu. Betul. Dia emang dari awal targetnya dia doang sebenarnya. Gitu kan. Oke, nah tadinya tuh kan akhirnya udah kepilih kan 7 calon dauhnya. Terus si Yuda, si Arya sama Cito tuh mau ikut gitu ke ritualnya, tapi nggak boleh karena laki-laki tuh nggak, bahkan penduduk desa pun nggak ada yang boleh. Nggak ada yang boleh ikut, harus mengurung diri di dalam rumah sambil kentongin bambu yang arang ya, berisi arang, dibalurin arang hitam gitu. Sepanjang hari nggak boleh berhenti gitu, terus tutup pintu nggak boleh dibuka segala macam. Nah ya akhirnya mereka nurut aja kan. Dan si calon dauh ini dibawa lah untuk melakukan ritual. Mereka ditutup kain putih, dikepret-kepret daun, nggak tahu daun apa, daun kelor. Di situ baru si Mila dan kawan-kawan calon dauhnya ini dibawa lah ke pendopo gitu. Terus habis itu dikasih daun ya. Dikasih daun. Dikasih daun yang mana kata si salah satu mbah
mbah pelatih narinya kayaknya deh. Mbah pelatih narinya itu dia bilang ini bakal sakit gitu, tapi kamu cuma bisa keluar dengan ini. Pas lagi dikasih makan daun itu kan Milanya bilang, "Wih, aku nggak bisa nari mbah," gitu kan. Terus kata si mbahnya bisa. Bener tuh kan. Pertunjukan dimulai tuh, ritualnya dimulai. Musiknya harus terus nyala sampai ada sisa satu penari. Iya, jadi tuh mereka nari tuh kan, tujuh calon dauh itu nari. Dan ketika nari itu bener-bener mereka tuh nggak bisa mengontrol badannya gitu, karena sukmanya mereka tujuhnya itu ke alam lain, ke alamnya si Badarawuhi itu, ke pendopo yang mana dipenuhi bapak-bapak bersempak itu. Iya, kayak waktu yang si Rati sama Mila ke pendopo itu waktu malam-malam kayak gitu, banyak bapak-bapak nggak oke. Iya betul. Nah di situ, di alam nyatanya itu satu persatu para calon dauhnya kan pada jatuh kan. Ya, Pas jatuh langsung disadarin sama Mbah Buyut gitu kan, ditanyain kamu ngelihat apa gitu. Terus abis itu kalau nggak ada tuh langsung ditutupin pakai kain putih biar kelihatan. Biar nggak kelihatan sama si demit-demit yang di alam lain itu kan. Sampai tersisa 2 tuh, si Mila sama Rati ya. Ini pelakonnya lah udah 2 gitu kan. Nah di situ Badarawuhi muncul lah, kencering gitu kan. Terus di situ karena memang dia ngincernya Mila, jadi tuh dia terus-terusan menghasut si Mila gitu. Tapi Milanya tuh nggak mau. Tapi mereka tuh posisinya masih nari gitu kan, masih nari ya. Sampai akhirnya Mila itu berhasil kayak nolak gitu. Dia jatuh di alam dunia nyata, dia jatuh. Terus mau ditanyain, disadarin sama Mbah Buyut gitu kan. Tapi malah naik lagi, malah matanya kan putih, terus jadi masuk lagi ke alam gaib gitu, buat nari-nari lagi, dipaksa sama si Badarawuhi. Pas itu adegannya aku kaget banget, dia tiba dari tiduran terus urut gitu. Itu keren sih, epic banget. Nah di situ si Mbah Buyutnya kaget dong, ini kok kenapa jadi nggak sadar bocahnya gitu kan. Akhirnya dipaksa untuk berhenti gitu. Ditutupin pakai kain putih, si Ratih juga, terus dibawa ke rumahnya Rati, dibopong sama warga lah, sama Mbah Buyut juga. Iya, ditandu, dibawa pulang. Nah, sampai di rumah Rati itu emang udah ada si Arya, Yuda sama Jito kan. Nah, mereka panik tuh ngeliat 2 orang kayak ditandu gitu kan. Ternyata itu isinya Mila sama Rati. Nah, di situ nanya lah, ini kenapa? Saya kenapa, kata Yuda gitu. Kenapa Mbah? Terus baru si Mbahnya cerita lah kalau mereka ini lagi ada di Angkara Murka. Kayak lagi Angkara Murka tuh kayak alam gaib yang di sana ya, Badarawuhi ya gitu. Barulah kita dikasih lihat POV-nya si Mila di situ di Angkara Murka tuh. Dia bangun ada di sebuah bangunan tua gitu kan. Kayak batu apa ya Mbak ya? Iya, pokoknya batu-batu gitu deh. Terbuat dari batu, terus isinya itu kayak penjaga-penjaga laki-laki ya, penjaga-penjaga laki-laki kerajaan gitu. Bertelanjang dada, keker banget, tapi ditutup sama kain putih. Nah, terus dia kan takut kan, Mila tuh panik, takut, dia sudah mundur. Ada anak kecil. Anak kecil tapi mukanya tuh rata gitu, cuma mulutnya aja ada gitu. Lagi main-main gitu, terus dia bilang, "Mbak, dolanan yuk Mbak, dolanan," gitu. Yang tadinya cuma 1, terus banyak anak kecil yang ngajakin dia ngajakin dia main gitu kan. "Dolanan yuk Mbak, dolanan." Makin takut kan, karena si anak kecil itu satu bisa ngomong, satu bisa nyamperin dia. Dia mundur, dia jatuh lah gitu kan, karena ternyata belakangnya dia tuh ada tangga gitu, orang tangga, sekitar 3 anak tangga lah gitu. Jatuh ke belakang. Nah ini nih aku anehnya, kenapa dia jatuh dari tangga yang nggak seberapa itu, dia muntah darah gitu. Ternyata dia jatuh ke tempat yang ada penari berbaju hijau gitu kan. Itu dauh-dauh terpilih yang dulu. Dauh-dauh yang terpilih yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Mereka gitu. Terus dia dikejar sama si dauh-dauh itu kan. Dauh-dauh itu sampai masuk ke dalam kayak aula yang di mana di sana di depannya itu ada si Badarawuhi. Singgasananya dia di situ. Singgasananya si Badarawuhi lah di situ. Si Badarawuhi ini itu tuh terus-terusan ngebujuk si Mila gitu. Kata-katanya diulang terus kayak neng kene lain do, neng kene, dan itu berulang-ulang. Terus di situ masuklah para dauh-dauh yang terdahulu kan, pada tari termasuk ada si Rati di situ kan.
nari aku udah aduh nari lagi kayak capek banget Kebanyakan nari. Kebanyakan Mereka yang nari, kita yang capek. iya mereka nari kita yang capek gitu aduh gitu kan si Badarawinya itu menampilkan ibunya. Kamu nggak mau kayak Rati yang menari bersama ibunya Jianti gitu kan. Nah, Iya. dan itu dilihatin kalau si Rati ini nari sama ibunya di situ Iya. jadi jauh dan tapi si Ratinya tuh kayak yang terpaksa juga gitu. Mungkin dia menyesali kali ya. Terus akhirnya datanglah ibunya teng 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 gitu. Ya. Terus abis itu si ibunya tuh kayak geleng-geleng gitu jangan gitu kan kayak ngasih tanda kalau jangan mau gitu biar ibu aja kamu jangan gitu Iya, betul, kan. betul. Nah si Milanya tuh kekeh pengen sama ibu gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia pengen peluk ibunya, Iya. tapi ibunya ditahan sama para dawu-dawu yang lain kan. Ditarik gitu Berubah kan. jadi ini, jadi ular semua, Iya, mendesis-desis. para mendesis gitu kan. Dan ini cukup ganggu buat aku. Nah, si mendesis ini karena kayak kurang cocok aja gitu. Abis itu karena si Mila sama si ibunya maksa, ibu Mila gitu. Mereka akhirnya berpegangan tangan lah. Dan ketika mereka berpegangan tangan, itu mereka masuk ke dimensi lain lagi, bukan di angkara murka, melainkan di sebuah ruangan yang gelap, Ruang hampa lah, cuma ada hitam doang dan cuma ada si Mila sama ibunya. Di situ terjadilah drama ya kan antara ibu dan anak gitu. Betul. Yang mana anaknya ini si Mila ini kayak udah lama gitu kan kangen sama ibunya yang sehat gitu. Ibunya tuh sakitnya kayak gitu terus gitu. Ibunya udah berusaha untuk ngasih tahu Mila kalau jangan jangan menuruti kata-kata Badarawi. Udah kamu gitu pulang kan. aja. Kamu pulang aja gitu. Aku nggak mau, aku mau sama ibu. Aku Iya. cuma punya ibu gitu. Enggak dok, kamu nggak boleh di sini. Ibu nggak mau kamu di sini, biar ibu aja gitu. Iya, betul. Terus ini dipaksa juga kan, dipaksa-paksa lah dia si Mila ini. Iya. Nah pas ketika dipaksa-paksa itu kan di alam nyata di rumahnya Rati, Iya. itu mulai joget-joget tuh si Iya. si Mila kayak si Rati joget-joget gitu. Yuda yang panik itu dia nanya ke Mbah Buyut, gimana? Mbah ini gimana Mbah? Tolong adik saya Tante Mila gitu kan. Si Mbahnya dia ke dapur gitu kan, terus tiba-tiba hilang, keluar suara anjing, Iya. keluar tuh kan. Beneran kayak yang dibilang Prabu ya, dia bisa berubah Iya, jadi sosok anjing. berarti bener tuh kata Prabu kalau dia Mbah Buyut itu jadi anjing gitu. Yang matanya nyala tadi di situ sih nggak dikasih lihat. Nggak dikasih sosoknya. Karena si Mbah Buyut ini sosoknya tuh transparan aja gitu. Iya. Cuma ada suara anjingnya aja. Lu. Iya, si Mila kan kita lihat POV-nya Mila lagi kan di alam Badarawi kalau Di situ ada gonggongan anjing tuh. iya ada gonggongan anjing. Pas si siapa namanya? Mbah Buyutnya jadi anjing tuh kan, berubah jadi anjing, keluar rumah. Nah, habis itu langsung masuk ke si alamnya Badarawi lagi. Di situ ada Mila dan segala macam. Datanglah itu si gonggongan anjing itu. Terus Badarawi itu cuman kayak kaget mungkin ya kedatangan sosok yang tidak anjing. diundang, sosok anjingnya itu. Terus tiba-tiba mengendur, terus Mila tuh kayak kerasa badannya bisa dikendaliin dirinya lagi, nggak dikontrol si Badarawi lagi. Udah deh dia terus tiba-tiba bangun di alam nyata sambil teriak ibu gitu. Udah deh mereka nangis-nangisan sama si Yuda. Pas dilihat di sebelahnya si Ratihnya udah meninggal. Kayak dawu-dawu yang sebelumnya yang Iya. terakhir itu kan selalu pasti meninggal. Terus si Mbah Buyutnya datang lagi tuh kan, udah jadi Mbah Buyut lagi tuh, manusia lagi, ngecek si siapa namanya, ibunya Rati meninggal juga. Iya. Udah deh skip langsung Selesai langsung ke mereka perjalanan mau pulang. Iya, paginya Mereka merencanakan untuk pulang ke rumah. iya. Nah sebelum pulang itu kan di jembatan itu ada adegan yang menurut aku nggak perlu gitu, soalnya jadi karakternya tuh kayak ambang gitu loh. Iya. Tokohnya terutama si Buyut gitu, apalagi direspon sama si Mila yang apa banget juga gitu. Iya. Karena di situ si Mbak Buyut bilang gini, cuma kamu Dawu yang bisa balik ke dunia nyata gitu kan. Yang balik dari angkara murka. Iya, yang balik dari angkara murka. Terus si Mila tuh jawab, aku bisa balik ke dunia ini karena ibu. Iya. Tapi ekspresinya kayak yang
membantah gitu. Iya. Padahal kayaknya sih ini kayak gak ngapa-ngapa juga, tapi emang nggak perlu juga sih percakapan. Nggak jelas itu dialognya maksudnya Iya, apa. maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Tapi kalau misalkan kalau ada teman-teman yang ngerti, tolong Iya. dijelasin di komentar ya, biar kita tercerahkan nih. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal adegan yang tidak perlu nih, ada beberapa juga plus minusnya kali ya di film dari ini. film ini. Ya, semua film pasti ada plus minusnya. Iya. Ya. Kalau dari Mbak Bella gimana nih? Dari plusnya dulu kali ya. Plusnya aku suka banget sama looknya, karena gambarnya tuh memanjakan mata banget, tau gak sih? Iya, betul. Dari Aku juga mulai setuju. shoot desanya itu tuh kayak, wah, aku selama nonton kayak yang terpana gitu. Ditambah shoot-shootnya, wah, culture banget kan, Iya. adat-adatnya kental banget. Di situ kita dimanjakan banget lah sama shoot-shoot yang keren, yang bagus gitu kan, ya kameranya juga IMAX gitu kan. Iya. Nah, terus keren, mantap. Kalau dari aku plusnya itu tadi sama sinematografinya oke banget. Terus actingnya, kalau aku paling suka sama Ratih. Ratih Ratih ya. dia tuh kayak canggung-canggungnya gitu. Simpurannya mas, simpurannya Iya. Cocok iya. Ayo yang sopan gitu kan. Itu lucu sih. Dapat banget apa namanya vibes kampung pedesaannya. Iya, gitu. iya. Terus apa namanya ngangkat budayanya tuh kerasa banget di film ini. Terus soundnya itu dibandingkan film yang sebelumnya, yang ini tuh lebih enak di telinga gitu, lebih nyaman. Oh iya, soalnya Sangat-sangat membantu membangun suasana gitu. Setuju. Nah kalau minusnya apa nih? Yang aku kurang suka adalah ada beberapa adegan yang nggak perlu, tapi kayaknya kenapa adegan itu ada cuma buat orang tuh nge-trigger ke kakak yang pertama. Contoh, kayak misalnya waktu si Yuda, Arya, Jito itu nyari si siapa namanya, Mila. Nah, di situ kan mereka nyari ke ada warung gitu kan, yang mana warung gaib lah, isinya lelembut gitu. Mirip banget sama cerita atau adegan yang ada di KKN yang pertama, tapi bedanya KKN yang pertama itu kenduri, yang ini tuh warung gitu. Dan sama-sama makan di situ, sama-sama dikasih Monyet, bingkisan gitu yang ternyata itu adalah bangkai monyet. Itu sama banget, tapi kayak nggak perlu gitu sebenarnya, karena nggak mempengaruhi cerita sama sekali gitu. Betul. Kalau kamu? Oke, kalau aku minusnya yang pertama dari hubungan Mila sama ibunya itu tuh aku kurang ngerasa dapat feelingnya. Jadi aku ketika mereka drama-drama di ruang hampa itu aku nggak dapat feel nangis. Iya, aku nggak bersimpati sama mereka karena hubungannya kurang, chemistry-nya kurang gitu. Karena ini sih, karena kita nggak tahu ini si ibunya itu sakit dulu atau apa dulu gitu. Dia sakitnya sejak kapan? Apakah dia punya memori sama Mila atau enggak gitu kan? Itu makanya kita nggak bisa bersimpatik sama si Mila dan ibunya gitu. Banyak juga orang berpendapat ngerasa kecewa sama film Badarawuhi ini karena ekspektasi kita kan bakalan dikasih tahu asal usul Badarawuhi, kenapa dia bisa jadi sosok yang sangat kuat, kekuatannya itu seberapa aja gitu kan. Terus apa namanya asal usul si desa itu kenapa nih harus apa namanya ada penari, kenapa harus ada ritual ini segala macam. Pokoknya asal usul si Badarawuhi ini dikulik masih banget. Belum. Tapi ternyata di film ini tuh masih belum. Justru masih kayak sama KKN yang pertama. Intinya tuh cuman kayak biar si siapa namanya Badarawuhinya itu dapat daun. Ya udah gitu doang gitu kan. Dan makanya jadi asumsi liar sih jadinya. Kalau aku sendiri punya asumsi atau konspirasi liar aku sendiri gitu ya. Apa jangan-jangan si Badarawuhi ini memang sosok ratu lelembut di sana gitu kan, yang punya banyak pengikut lembut-lembut yang ada di hutan itu. Terus yang dia itu sebenarnya kekuatannya ya itu aja gitu. Terus dia yang bikin malapetaka, dia yang menghilangkan malapetaka tersebut. Jadi kekuatannya ada di kawaturinya. Jadi kalau misalkan kawaturinya hilang, ya dia nggak punya power apa-apa. Terus Mila yang dibilangin udah nggak perlu, udah nggak perlu. Maksudnya ibunya tuh udah masuk ke dalam si Gianti gitu, ibunya Ratih udah bilang jangan, tapi masih aja. Lu tuh sebenarnya mau ketemu Badarawuhi itu karena pengen di flirting, apa karena pengen bantuin emaknya gitu, kayak iya apaan sih? Gitu. Sebel banget sama si tokoh Mila mau jadi Gianti. Dia mau jadi hero tapi hero-nya gagal gitu. Nggak hero-hero banget. Hero banget.
Terus sama ini nih pelafalan dialog bahasa Jawanya. Aku bukan orang Jawa. Iya, aku risih sebenarnya. Sebenarnya itu udah bagus ya, cuman mungkin kayaknya masih bisa dimulusin lagi gitu pelafalan dialognya, medok-medoknya. Karena kan itu apalagi zaman dulu gitu loh, Jawa-Jawa zaman dulu kan masih belum Promo. Iya, masih belum terlalu Termodernisasi. Iya, termodernisasi. Jadi dialognya itu masih dialeknya itu masih Jawa banget lah gitu harusnya, tapi ya itu eksekusinya masih kurang mulus. Tapi kalau aku baca-baca di Twitter juga ya, jadi kan karena rame nih si Badarauhi sama Sisa Kubur, karena rame, jadi banyak yang berkomentar-komentar, berdiskusi lah tentang film tersebut. Nah, itu tuh ada yang bilang juga kalau Kimo itu memang kalau garap film Jawa itu kurang di dialog Jawanya. Tapi aku juga nge-follow Simple Man, dan di situ katanya dia udah membantu gitu, dan katanya sih itu adalah film Kimo dengan dialek Jawa yang better daripada yang sebelum-sebelumnya. Cuma masih memang agak kurang ya untuk di tahun tersebut. Mungkin kalau untuk di tahun sekarang udah oke lah. Oke. Aku aja nggak mendok-mendok amat kan sebenarnya. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi menurut Mbak film ini bagaimana dan ratingnya berapa? Kesimpulannya film ini itu bagus, ringan sebenarnya ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton film itu untuk hiburan, terus juga untuk diceritakan dengan dari awal sampai akhir, ini cocok banget buat kalian karena ceritanya tuh lumayan rapi ya, meskipun di tengah-tengahnya tuh kurangnya ya terlalu bertele-tele aja gitu. Terus nggak bikin mikir lah ya. Nggak bikin mikir. Terus kalau misalkan kalian memang belum nonton KKN pun bisa nonton Badarauhi karena ini kan spin-off gitu. Iya. Jadi nggak ada terkaitannya sama yang KKN yang pertama. Betul. Gitu. Paling ininya vibes-nya aja yang kurang gitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ratingnya aku 8/10 deh, soalnya aku suka sama Sophia serius. Oke. Kalau aku 7,5 dari 10 deh. Gitu. Jadi sama yang film sebelumnya mending ini ya. Iya. Gitu. Kalau dari sisi kalau aku kan dari sisi cerita ya. Sama dari kalau yang kemarin aku kurang sukanya karena itu terlalu teatrikal gitu. Dan di sini kalaupun teatrikal itu pasti karena ada yang aneh. Kalau di yang sana itu emang semuanya teatrikal gitu. Iya. Nah, kalau kalian nih ratingnya berapa dan menurut kalian film Badarauhi sama Siksa Kubur itu bagusan mana? Tulis di kolom komentar ya. Ya, yang udah nonton terus komen aja di bawah. Kasih review-reviewnya menurut kalian, nanti kita diskusi bareng. Oke, begitu aja. Thank you Babella sudah nge-review bareng. Sama-sama. Thank you juga buat sedulur yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update lagi sama video review film yang selanjutnya. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.